setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu untuk merayakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Selamat hari Minggu, Papa, Mama, Om, Tante, Kakek, Nenek, Kakak, dan teman-teman semuanya. Mari kita menikmati perayaan hari ini dalam sorotan tema kasih yang tuntas. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Haleluya, bersyukur. Haleluya, bersyukur. Puji Allah bermazmur. Puji Dia selalu terus Di tempatnya yang kudus. bergemalah cakrawala. Biar kebesarannya Dimaklumi semesta, beri tiup sangkakala. bersyukur. Puji Allah bermazmur. Puji Dia selalu terus Di tempatnya yang kudus. bergemalah cakrawala. Biar kebesarannya Dimaklumi semesta, beri tiup sangkakala. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Orang tua dan anak-anak, Tuhan menginginkan kita menyatakan kasih yang tuntas kepada semua ciptaannya. Akan tetapi kita lemah dan terbatas. Kita sering gagal mempraktekkan kasih yang tuntas itu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu karena kami belum sepenuhnya menyatakan kasih yang tuntas kepada orang tua kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu karena kami belum sepenuhnya mewujudkan kasih yang tuntas kepada anak-anak kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasih.
orang tua dan anak-anak semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, kuresu mangala kopuan, kuresu mangala kopuan, tubuang masukan, kuresu mangala kopuan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, namun akan dibacakan oleh kedua anak sekolah minggu. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang sebab mereka segera lisut seperti rumput. dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berlakulah setia. dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin firman Tuhan. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling
Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mau membaca Alkitab. Berkatilah kami supaya bisa mengerti. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri
mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 50. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 50. Firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Haleluya. 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 Pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27.
sampai ayatnya yang ke-36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan jangan pinjamkan dengan tidak mengharapkan, dan janganlah, saya ulang, tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kure sumanga puang. Kure sumanga duka dami kure sumanga duka dami kure sumanga Ibu bapa dan anak-anakku yang sama dikasihi Tuhan, minggu hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. 1 minggu ke depan ini kita akan anak-anak kita dalam lingkup Gereja Toraja akan melakukan berbagai kegiatan yang sudah dipersiapkan dengan baik sehubungan dengan merayakan Pekan Anak Gereja Toraja. Satu pergumulan adalah pemberlakuan PPKM level 3 kembali di Kabupaten Bulungan ini. Kemudian nanti akan dibicarakan oleh Majelis Gereja bersama dengan pengurus sekolah minggu bagaimana mekanisme kelanjutan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja. Kita berdoa kiranya semua yang sudah dipersiapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu bapak saudara-saudara,
ketika saya masa kanak-kanak, pada masa anak-anak, saya biasa mendengar dan orang tua juga biasa katakan, "Nak, itu telur ayam kalau dia rami dan ada yang tidak jadi jangan dimakan." Nah, ya tuh generasi saya dan di atas saya itu pasti tahu itu. Ya kalau bahasa Toraja persangan itu nenek ai. Atong manuk. Ya, mungkin anak-anak muda tidak tahu, telur yang tidak dinetasi jangan dimakan. Lama-lama kenapa begitu? Saya tanya, berikutnya sudah besar tanya, kenapa tidak boleh dimakan? Dia katakan, nanti kalau kau ada apa yang kau kerjakan tidak akan pernah kelar-kelar. Ya, tabang nasundun tu apa di karang. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, apakah itu benar? Tidak, saya kira tidak ada hubungannya kalau kita berbicara dalam iman Kristen. Tapi ada banyak orang mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia suka sekali mengerjakan pekerjaan tapi tidak tuntas. Ya, tak ada tuntas tuh apa nakarang. Misalnya dia cuci piring bagi anak-anak sekolah minggu, ya cilingnya. Anak-anakku ini ada berapa di belakang, kalau disuruh ibunya cuci piring, piringnya sudah dicuci tapi air sisa cuci piring, tempat-tempat sabunnya tidak dirapikan, airnya tidak dibuang, kemudian sabun-sabun untuk mencuci piring itu tidak dirapikan kembali. Biasa ada orang seperti itu, sisa-sisa makanan tidak disapu, yang penting piring sudah dicuci. Dan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan tidak tuntas itu sangat menjengkelkan bagi saya, ya, tidak tahu kalau Bapak Ibu. Dan rasanya tidak nyaman kalau ada yang dikerjakan lalu tidak tuntas, atau ada yang dikerjakan orang lain lalu tidak tuntas. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan bergumul di sekitar dengan tema kasih yang tuntas. Pertanyaannya adalah, seperti apa itu kasih yang tuntas? Ya. Seperti apakah pemberlakuan kasih itu sehingga dikatakan tuntas matapogauta atau sundun makalan bastoraya? Sudah tuntas, sudah selesai kita mengerjakannya. Sudah seperti itu yang dikehendaki oleh Allah dalam memberlakukan kasih. Kita akan belajar melalui perikop bacaan kita pada hari ini. Dan kita akan melihat seperti apa sih, Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar pertama adalah seperti apa kasih yang tuntas itu. Kalau kita melihat Mazmur tadi itu menceritakan tentang bagaimana Allah mengajak setiap orang percaya, mengajak umat Allah tidak cukup percaya, tetapi sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Allahnya. Saya kira ini minggu lalu sudah direnungkan lebih dalam tema kita pada minggu yang lalu. Kasih yang tuntas ialah ketika setiap umat Allah, orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan sekaligus mempercayakan sepenuhnya dan seluruhnya kehidupannya kepada Allah. Dia mempercayakan bahwa dalam hidupnya Allah berdaulat untuk menata dan mengatur kehidupannya. Itu adalah orang yang mengasihi Allah dengan tuntas. Ketika ia sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah untuk ditata, untuk dituntun, untuk dipelihara, untuk dibimbing dalam jalan kebenaran. Banyak orang percaya, tapi tidak banyak orang yang sungguh mempercayakan sepenuh-penuhnya hidupnya dalam kedaulatan Tuhan. Ibu Bapak saudara-saudara, kasih yang tuntas juga dinyatakan dalam Kejadian 45 bacaan kita tadi. Kasih menjadi tuntas dilaksanakan dalam hidup
terwujud nyata dengan baik ketika orang mampu untuk belajar sungguh-sungguh saling mengampuni satu dengan yang lain. Berani untuk mengampuni sekalipun ia berada pada posisi yang benar atau pada posisi yang harus diampuni. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa perseteruan antara Yusuf dan saudara-saudaranya, kalau kita berpikir itu, kalau kita berada pada posisi Yusuf, ya saya secara pribadi magasaliutulah dipogau sangat berat. Setelah puluhan tahun menikmati penderitaan oleh karena perbuatan saudara-saudaranya, derita yang hebat dialami oleh Yusuf, tapi ia mampu memberikan pengampunan untuk saudara-saudaranya. Justru Yusuf memaknai semua peristiwa hidupnya itu dengan mengatakan bahwa Allah berperkara dalam hidupnya untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan juga bagi bangsa Israel, umat Israel dan juga orang-orang Mesir. Karena Allah, itu kata Yusuf. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 15 bacaan kita tadi, Paulus mengatakan manusia itu tercipta, dibentuk dari debu tanah. Artinya apa? Sungguh-sungguh sangat terbatas, sungguh-sungguh sangat rapuh, sungguh-sungguh sangat lemah. Dan karena itu kecenderungan untuk selalu melawan dan memberontak atau kemudian jatuh ke dalam dosa, termasuk sama yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, juga dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi yang paling indah ialah ketika setiap kita mampu untuk saling mengampuni. Sekalipun mengampuni tidak berarti kita melupakan, tetapi belajar menerima, belajar membangun kembali relasi yang indah dalam Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang tuntas ialah ketika kita setiap orang memelihara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani dalam relasi dengan Allah. Kasih menjadi tuntas dinyatakan setiap orang ketika ia berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesamanya. Memelihara tubuh jasmani ini. Banyak orang tubuh rohaninya saja dipelihara, tapi mengabaikan tubuh jasmaninya. Paulus katakan tidak. Tapi hiduplah dan peliharalah tubuh jasmanimu. Tapi tidak juga cukup hanya memelihara tubuh jasmani, tetapi peliharalah juga rohani kita. Relasi kita dengan Allah senantiasa harus terpelihara dengan baik. Jangan hanya tubuh ini dipelihara dengan baik. Ya. Kita orang berani mengeluarkan uang banyak untuk penampilan fisiknya, untuk style, gaya hidup. Orang berani untuk mengeluarkan uang dan memberikan waktunya yang cukup banyak untuk kemudian merawat tubuhnya baik adanya, karena tubuh ini adalah bait Allah. Orang rela mengurangi makan yang mengandung karbo yang tinggi bagi para perempuan. Yang istilahnya itu apa itu, Bu? Diet lah. Supaya jangan besar kayak Bu Pendeta. Supaya mendapatkan tubuh yang langsing. Tapi pergumulan juga adalah
apakah juga sama upaya keras kita menjaga tubuh jasmani kita dengan tubuh rohani kita? Apakah dengan sungguh juga setiap orang menjaga relasinya, menjaga hubungannya, menjaga hidupnya, menjaga imannya bertumbuh dengan baik setiap waktu, sehingga baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani akan berjalan bertumbuh mengalami pemeliharaan yang sama. Dan itu kita hanya dapat lakukan jika sungguh kita selalu bersandar pada pertolongan Roh Kudus sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang tuntas juga terwujud ketika hidup sebagai anak-anak Allah yang murah hati, sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Dalam bacaan kita Injil Lukas pasal 6 tadi, Tuhan Yesus bilang, kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedamu dengan orang yang tidak mengenal aku? Orang jahat juga bisa melakukan itu. Yang lebih daripada itu, yang tuntas daripada itu adalah ketika kita mampu memberkati orang yang mengutuk kita. Jangan kalau ada orang yang menyakiti kita, pulang di rumah kita berdoa, Tuhan, saya berdoa kepadamu semoga yang kata-katai saya tadi itu celaka. Ya. Oh Tuhan, kasih dia hukuman yang berat. Oh Tuhan, kasih begini dan begitu. Tuhan bilang dari sorga, kasihannya kamu ya. Ya. Kira-kira lebih banyak apa Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku? Kalau orang mengutuki kita, apa yang kita lakukan? Ditampaki duka roh pula. Iya, sama. Jangankan dikutuki, dimarahi saja kita juga balik marah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kasih yang tuntas ketika orang mampu untuk melakukan, terus menaburkan kebajikan, sekalipun dia selalu menuai hal yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Ketika orang mengutuk, dia mampu memberkati, mengucapkan berkat, mendoakan mereka. Ketika orang membencinya, ia mampu untuk memberikan kasih. Ia tetap mampu menjalin, membangun kehidupan persahabatan yang baik, persaudaraan yang baik, dan seterusnya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita dalam perikop bacaan ini. Hidup mengasihi dengan sepenuh hati, tidak memiliki iri hati. Ya, tidak iri hati, karena iri hati itu bencana terbesar merusak seluruh elemen kehidupan manusia. Lihatlah orang yang sering iri hati, sepanjang hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena dia tidak pernah ingin melihat orang bahagia dan tidak pernah ingin melihat orang baik dalam hidup. Itu ceritanya orang-orang iri hati. Tidak pernah merasa tenang, tapi bahagia sekali kena tiru itu tahu. Bapak adik. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, iri hati dapat membawa tindakan yang lebih dahsyat, kejahatan yang lebih dalam, sama seperti 9 saudara-saudara Yusuf tadi. Karena iri hatinya ia terhadap adiknya, maka dengan tega ia membuang Yusuf ke sumur. Lalu kemudian Ruben mengatakan, jangan kita bunuh, kita jual saja biar dia jadi budak di Mesir. Dia dibeli dan diperbudak orang. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, hati-hati bagi orang yang selalu iri hati ya. Mudah-mudahan yang ada dalam gedung gereja ini tidak ada yang suka iri hati. Orang beli kulkas dia yang panas. Orang beli AC dia panas. Orang naik jabatan dia gelisah, naik jabatan itu karena saya tahu begini, padahal dia tidak kerja satu kantor. Nah, orang berhasil, tetangganya rukun damai, dia bilang begitu itu cari-cari muka. Ada saja. Nah, karena itu berhati-hatilah bagi mereka yang iri hati. Iri hati dapat melahirkan tindakan-tindakan lagi yang lebih kejam dari sebelumnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari dengan sepenuh hati kita menuntaskan kasih, mewujudkan kasih Allah itu secara tuntas dalam hidup kita, dengan sungguh-sungguh mewujudkannya kepada siapa saja. Kasih Allah kita nyatakan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih itu sendiri, yang sempurna, yang telah memberikan keteladanan supaya kita juga hidup melakukan kasih secara tuntas. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Sama seperti Yusuf, tidak mudah untuk juga bergumul untuk kemudian menerima saudara-saudaranya. Tapi Kristus telah mengasihi kita dengan sempurna, dengan kekal. Siapapun kita adanya, kita dikasihinya, kita diterimanya, kita ditebusnya, dan kita dimahkotainya dengan kehidupan dan berkat, keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu Ia mau supaya kita meneladani Dia, karena kita juga adalah orang-orang kepunyaannya. Anak-anak Kristus akan berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus ketika ia melakukan sesuatu melampaui apa yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, dilakukan dalam hidupnya setiap hari. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengatakan, aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur lewat persembahan, dan firman Tuhan senantiasa mengingatkan
Dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Amin. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah.
Saat ini kita akan dilaksanakan pengutusan pelayan atau guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Gideon Tanjung Redap kepada ketiga saudara yang nanti akan diteguhkan atau diutus ke tengah-tengah jemaat untuk pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dialah yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang akan diutus sebagai guru sekolah minggu Jemaat Gideon Tanjung Redap, yang pertama, Saudara Amelia Rorong, yang kedua, Saudara Hesley Saranga, dan yang ketiga, Saudara Serlina Tandi. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai guru sekolah minggu dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layangkan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat dan harta milik serta apapun yang saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara-saudara berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Silakan berdiri. Pertanyaan pertama dan kedua dijawab secara bersama, dan ketiga saya menyebutkan nama kemudian menjawab. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai guru sekolah minggu Jemaat Gideon Tanjung Redap adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, berjanjikah saudara untuk melaksanakan tugas sebagai guru sekolah minggu dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keresahan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah saudari Amelia Rorong berjanji? Ya, saya berjanji. Saudari Hesley Saranga, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Saudari Serlina Tandi, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Gideon Tanjung Redap. Kepada ketiga saudara saya persilahkan berdiri, dan sidang jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Kita mohonkan berkat Tuhan kepada ketiga saudara kita, dan mari kita mohonkan berkat Tuhan yang mengatakan kiranya halik dunia.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Gideon. Dan bantulah mereka serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara bertiga, saudara Amelia, Hesley, dan Serlina, sebagai pelayan atau guru sekolah minggu Gereja Toraja, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara bertiga untuk melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat sekaligus juga berdoa bersyukur kepada Allah karena atas perkenaannya ketiga saudara kita hari ini memberi diri untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Dan juga disampaikan sampai hari ini kalau saya tidak salah hanya ada 3 ya kakak guru, hanya ada 3 laki-laki ya, guru sekolah minggu ya. Yang masih aktif di sini itu kakak Lius, karena yang lain sudah ada ini tapi jauh. Nah, mungkin menjadi catatan bagi kita semua, terutama bagi teman-teman pemuda, bapak-bapak, mintu temuane, jarang sekali terpanggil untuk mau jadi guru sekolah minggu. Oh, ada kakak Tono ya, sorry. Masih ada kakak Tono ya. Jadi ayo, selagi masih ada kesempatan. Pernah saya beberapa kali saya berbincang-bincang dengan entah itu pemuda atau bapak-bapak, ayo pergi mengajar sekolah minggu, nakua membeli tak ekisan ni tu menani susi-susi teh di depan anak-anak. Ya. Iya. Tapi saya pikir kalau kita membiasakan diri inang malu edukasi ya. Ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ke depan ada banyak laki-laki yang mendaftar untuk menjadi guru sekolah minggu. Mari satukan hati kita, naikkan syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Allah, bahwa hari ini kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Pemberitaan firman-Mu diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Puji-pujian diangkat kepada Tuhan. Doa-doa kami sampaikan kepadamu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu melakukan kasih-Mu secara tuntas, sama seperti kasih yang diteladankan Kristus bagi kami, kasih Allah yang kekal yang dinyatakan bagi kami, bagi dunia ini yang telah jatuh dalam dosa dan maut. Bapa di sorga, tuntun kami semua dalam roh-Mu untuk melakukan dengan setia firman-Mu. Karena kami ini adalah orang-orang yang sangat lemah dan terbatas. Kami tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau, yang kehendaki, jika roh Tuhan tidak menolong kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa boleh dilibatkan dalam pelayanan melalui persembahan syukur yang kami berikan hari ini. Dan kiranya persembahan syukur kami ini boleh dipergunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan. Bahkan persembahan hidup kami untuk boleh melakukan kehendak Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Berkenanlah Engkau memakai kami semua ya Allah. Perbaharuilah kami dari hari ke hari.
Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka satu minggu yang akan datang. Memulai semua aktivitas kehidupan mereka, pekerjaan mereka, biarlah semuanya boleh dilakukan dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang masih akan dilakukan di tengah-tengah jemaat. Terlebih khusus berikan hikmat bagi seluruh majelis gereja pengurus OIG untuk memikirkan pelayanan di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya kami semua tetap sehat dan kuat. Kami kiranya semua boleh menjaga diri dengan baik dan menjaga orang lain dengan setia melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa supaya upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus ini, ya Tuhan, kiranya semua upaya itu tidak menjadi sia-sia adanya. Ya Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kepadamu juga kami memohonkan belas kasihan-Mu kepada semua kami anak-anak-Mu yang tengah berjuang menyelesaikan pendidikan kami, yang tengah berjuang membangun kehidupan dan menata masa depan kami, ataupun juga ya Tuhan bagi anak-anak kami yang masih dalam tumbuh kembangnya. Tuhan senantiasa memberkati, dan juga terlebih bagi pemuda-pemudi Tuhan dalam masa muda mereka, agar mereka menjadi orang-orang generasi muda yang sungguh-sungguh menjadi generasi yang membanggakan, generasi yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga kami terus bermohon kiranya Engkau memperlengkapi semua anak-anak Tuhan dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat, majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan bersyukur hari ini ada lagi 3 orang anak-anak-Mu yang mau memberi diri untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati agar kami melakukannya dengan setia sesuai dengan janji kami. Berkati juga Tuhan seluruh pengurus ke SMGT dan PPGT yang sementara ini melangsungkan kegiatan perseni dan juga kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja. Biarlah semua boleh berlangsung dalam kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami pun datang kepadamu berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang terbaring dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk anak kekasih Jane, berdoa untuk Arsel, Bapak Daniel Kombong Padang, Ibu Saltri Paimbonan, Bapak Alexander, Ibu Yuliana Rantesalu, Bapak Demas Agustinus, dan Bapak Andian Sampe, dan saudara-saudara kami lainnya yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkanlah mereka dalam kasih dan kuasa-Mu. Teguhkan iman percaya mereka. Kami pun berdoa untuk kami yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan, dalam rumah tangga, dalam mencari pekerjaan, mencari teman hidup, dan lain-lain pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami agar kami selalu mengarahkan pandangan kami dan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam persoalan kami, agar kami tidak mengambil keputusan yang tidak tepat. Bapa di sorga, kami pun juga datang mengucap syukur atas hari ulang tahun beberapa saudara-saudara kami hari ini. Kiranya yang merayakan ulang tahun hari ini senantiasa bersukacita dan terus memberi makna yang baik, yang terbaik bagi setiap hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam perjalanan mereka pulang ke rumah masing-masing melanjutkan aktivitas kehidupan mereka, hanya tuntunan Roh Tuhan lah yang akan melindungi perjalanan mereka. Dan kami semua boleh sama-sama terus menikmati kasih Allah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Warta Jemaat, Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Selamat siang dan salam sejahtera. Diucapkan selamat datang dan selamat bersekutu memuji Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, baik dalam gedung gereja maupun secara live streaming di rumah. Jika ingin menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Gideon dan ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi pekerja gereja pada setiap jam kerja atau nomor kontak yang telah di-share lewat WhatsApp dan Facebook. Bidang pelayanan: ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022, Sektor 1 Anius Patanduk, Sektor 2 kosong, Sektor 3 Luther Pabutungan, Sektor 4 Luther Tuntunan, Sektor 5 kosong, Sektor 6 Sanda Topehe, Sektor 7 kosong, Sinar Kasih Matius Pata Rantesalu. Hari Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022, Sektor 1 Marianus Tibumakin, Sektor 2 Herman Payung, Sektor 3 sudah terlaksana, Sektor 4 Yusuf Rombe, Sektor 5 Lewi Bidang, Sektor 6 Ruben Rantepasang, Sektor 7 kosong, Sinar Kasih Pendi Patandean. Ibadah dimulai pukul 19.00. Ibadah PWGT hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Nama Ibu Penghimpun: Ibu Yuliana Balla, Ibu Dea Ita Juita, Ibu Anggi Natasha, Ibu Margareta Palin, Ibu Agustina Bura, Ibu Rina Pali Allo, Ibu Kristina Elsapan, Ibu Adriana Tikube. Ibadah dimulai pukul 16.30. Untuk Sinar Kasih, Ibu Naomi Toran, Ibu Efriana Lama, Ibu Jenny Wanti, dan Ibu Maria Tandililing. Ibadah PKBGT hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Nama-nama PKB: Yunus Lembang, Matius, Martinus Taruk L, Petrus, Ramelama. Ibadah dimulai pukul 19.30. Untuk hari Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, nama-nama PKB: Simon Pini, Yudhistira, Yohanis Johari, Yohanis Bato M, Yandri. Ibadah dimulai pukul 19.30. Komisi Kesekretariatan: jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan-keberatan yang dianggap sah oleh majelis gereja, maka akan diberkati nikahnya Saudara Aldianto Patawaran dengan Saudari Hasnita Tiwa pada tanggal 26 Februari tahun 2022 pukul 14.00. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Kegiatan Pekan Anak. Dalam rangka pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja dan perayaan HUT ke-67 SMGT dan kegiatan pembukaan Pekan Anak dan perayaan HUT ke-67 SMGT dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Jika Tuhan berkenan, maka pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 akan dilayani sakramen baptisan kudus terhadap Ananda Braden Dante Elemo. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Warta tambahan: undangan pernikahan. Keluarga besar Hasnita Tiwa dan keluarga Aldianto Patawaran mengundang segenap jemaat untuk hadir dalam pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 pukul 14.00 WITA
di Gereja Toraja Jemaat Gideon dan resepsi pada pukul 19.00 WITA di Jalan Cut Nyadin, Gang Usaha Tani. Demikianlah warta jemaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan setelah ibadah selesai. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sidang jemaat Tuhan, pergilah ke tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari. Seperti Yusuf yang selalu mengingat Tuhan kemanapun ia pergi. Seperti Daud yang selalu percaya pada waktu Tuhan percaya kepada Tuhan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Seperti Paulus yang berjuang untuk terus menjadi sempurna seperti Yesus. Kesemuanya sudah disempurnakan Yesus Kristus melalui teladan kasih yang tuntas. Maukah kita melakukan kasih yang tuntas? Kami mau melakukan kasih yang tuntas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Nyanyian syukur akan kita nyanyikan 2 kali. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Segenap majelis gereja dan semua yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sehat.